Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab khutbah Habib Tahir bin Husain bin Tahir sampai kepada pembahasan Al-Quran kemarin. Masih membahas berkaitan dengan Al-Quran. Beliau berkata, wa kunu min khiyaril qurra'i wal hamalah. Maka jadilah kita semua pembaca-pembaca Al-Quran yang bagus, yang pilihan. Karena kemarin sudah kita jelaskan tentang adab-adab baca Al-Quran. Wal hamalah, dan jika ditakdir menjadi penghafal Al-Quran, jadilah penghafal Al-Quran yang baik, yang pilihan. Wala taghtarru biqira'ati man tasma'unahu minal muqassirin al-jahalah. Jika ada orang-orang yang muqassir, yang dia itu ceroboh, tidak hati-hati, jadi pembaca Al-Quran, jadi penghafal Al-Quran tapi tidak berhati-hati, artinya kurang berhati-hati di dalam menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka walaupun mereka itu pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, maka jangan tertipu dengan orang-orang seperti itu. Fama hakadha qara'ahu salaf, karena salaf pendahulu kita yang soleh, baik di masa hidup Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang setelah mereka, itu ketika mereka menghafal Al-Quran, menjadi orang yang banyak membaca Al-Quran, itu tidak seperti orang-orang yang kita saksikan, beberapa orang yang kita saksikan di zaman ini, menjadi penghafal Al-Quran tapi kehidupannya tidak mencerminkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jangan tertipu dengan orang-orang sekarang, karena para pendahulu kita yang soleh bukan seperti itu mereka. Wa innama hasalat tasahul minal mutaakhirin, dan mengentengkan perkara agama ini, meremehkan perkara agama ini, itu mulai terjadi ya di pada orang-orang akhir-akhir ini, zaman sekarang ini. Jadi beliau menggambarkan bagaimana orang-orang terdahulu itu ketika menjadi penghafal Al-Quran, ya, orang yang membaca Al-Quran, pembaca Al-Quran, itu beda dengan sebagian orang di zaman kita ini sekarang. Dalam kitab-kitab yang lain ada beberapa penjelasan. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya ma'syaral qurra, wahai penghafal Al-Quran, kata beliau, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, faqad waddaha lakumut thariq, karena dengan ditakdir menjadi penghafal Al-Quran itu, maka seharusnya dia tahu mana jalan yang benar, mana yang salah, ya. Jadi pandangannya itu diangkat ke depan, ngelihat jalan. Jangan menjadi pengikut di belakang, ngikuti sing ngarep, pokoknya melok wis, ya. Iki mlaku nang ndi melok, ndak. Penghafal Al-Quran itu harus mengangkat kepala, pandangannya lihat ke depan, karena dia tahu jalan. Hafal Al-Quran, masa tak tahu jalan? Wastabiqul khairat, kalau jadi orang yang gemar baca Quran, hafal Quran, harus berlomba-lomba kalau ada kebaikan.
bukan duduk sebaliknya begitu ya, bukan sebaliknya. Wakala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata, "Yambaghi li sahibil Qur'an an yu'rafa bilailihi idzin nasu naimun." Kalau menjadi orang yang memahami Al-Qur'an, banyak baca Qur'an, apalagi penghafal Al-Qur'an, dia harus memiliki tanda. Apa tandanya? Yang pertama, kalau di malam hari orang-orang itu, manusia itu turu tidur pulas, turu sampai subuh. Nah, penghafal Al-Qur'an, orang yang tahu maknanya Al-Qur'an, dia harus bangun sebelum subuh. Ini baru dikatakan orang sing apal Qur'an gitu. Kenapa? Karena Al-Qur'an menjelaskan tentang bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun di tengah malam. Wa binahari idzan nasu muftirun. Penghafal Al-Qur'an dia harus punya tanda kedua, yaitu ketika banyak orang yang kurang senang poso sunnah, maka penghafal Al-Qur'an harus menjadi orang-orang yang senang poso sunnah. Datang misalnya bulan Rajab misalnya, orang-orang kampung poso Rajab, ini penghafal Al-Qur'an tidak poso Rajab. Ini bukan seperti itu penghafal Al-Qur'an. Seharusnya dia senang poso sunnah. Wa bihusni idzan nasu yafrahun. Penghafal Al-Qur'an itu harus memiliki tanda. Apa yang ketiga? Yaitu dia itu selalu gelisah, selalu khawatir bagaimana keadaannya dia nanti di akhirat, selamat atau enggak. Ketika banyak manusia itu yafrah, senang-senang, ya, lalai terhadap nasib akhiratnya, apalagi baru ya lewat tahun baru Masehi yang memperingati tahun baru Masehi bukan hanya orang-orang di luar Islam. Ternyata orang-orang Islam juga merayakan tahun baru. Ya. Kita tidak membahas hukumnya, tapi kadang-kadang orang-orang Islam di malam itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Melakukannya bukan sembunyi-sembunyi, kadang-kadang bareng-bareng. Maksiat di satu malam yang sama. Padahal tahun ini malam 1 Januari itu, malam tahun baru itu bertepatan dengan malam 1 Rajab. Yang dikatakan malam 1 Rajab itu doa-doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti malam yang mulia, tapi digunakan oleh sebagian saudara-saudara kita untuk melanggar, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak manusia lalai, lupa, tertawa, senang, lupa dengan nasib akhiratnya seperti apa, maka orang sing apal Quran harus khawatir dengan dirinya, harus memikirkan bagaimana keadaannya nanti. Wa bibukaihi idzin nasu yadhakun. Ketika banyak manusia itu ketawa-ketawa, ngakak-ngakak setiap malamnya. Wong sing hafal Quran ndak boleh seperti itu, ndak boleh sama seperti orang awam. Penghafal Al-Qur'an itu harus orang yang mudah meneteskan air mata, mudah nangis, gampang nangis. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi samtihi idzan nasu yakhudun. Dan orang yang hafal Quran, kata Abdullah bin Mas'ud,
Harus punya tanda. Apa diantaranya? Seneng diem, tidak banyak ngomong sak perlu nih. Ketika manusia-manusia yang lain itu semua pada komentar, kabeh komentar ya. Sing duwe ilmu, sing ndak duwe ilmu komentar semuanya. Kadang-kadang yang bukan urusannya atau bukan bidangnya ikut ngomong. Sing ndak ngerti politik ngomong politik. Sing ndak ngerti ilmu agama ngomong ilmu agama. Macam-macam omongan. Ini menjawab, ini klarifikasi, ini rame. Nah, penghafal Al-Qur'an ndak boleh seperti itu, harus menjadi orang yang banyak diem, ndak akeh komentar. Ya dikuatkan hafalannya begitu ya, ibadahnya, zikirnya. Kemudian nyemak santri-santri yang hafal Quran, tidak usah ikut-ikut yang ada di luar. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, ketika banyak orang yang tidak khusyuk, ahli Quran, penghafal Quran itu harus menjadi orang yang khusyuk. Para ulama ketika mendengar pernyataan atau omongan nih Abdullah bin Mas'ud ini, sahabat ini, kata para ulama, inti daripada yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, orang sing ngerti Al-Quran dan orang yang apal Al-Quran harus beda, harus siji sama orang secara umum. Secara umumnya manusia dia harus beda. Bedanya yaitu dia semangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi orang-orang lain. Kalau ada kebaikan-kebaikan, dia orang pertama ini, masih ngerti Al-Qur'an ini, yang hafal Qur'an ini harus orang pertama yang bergabung, yang mengamalkan. Jangan sampai ketinggalan dengan orang yang tidak hafal Qur'an, orang-orang biasa misalnya, orang umum. Jumatan yang di soft pertama ya orang-orang awam. Kenapa? Karena orang awamnya ingin mendapatkan pahala besar dari Allah. Salat jamaah 5 waktu juga seperti itu. Endi penghafal Quran nih, endi sing ngerti Al-Quran, ternyata tekoe bareng ambek komat. Nah, ini tidak seperti itu. Seharusnya mereka orang pertama yang mencari kebaikan-kebaikan. Kemudian kalau ada kelalaian terhadap Allah, maka penghafal Al-Quran ini adalah orang yang paling jauh, sempurna takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud ini pernah ngomong juga, nazalal Qur'an liyu'mala bihi. Al-Quran ini turun untuk diamalkan isinya. Fattakhattum dirasatahu amalah. Tapi ada manusia-manusia yang menjadikan Al-Quran ini, ngajari Al-Quran atau ngaji Quran sebagai amal, kerjaan ya, buat pekerjaan. Tidak ngajarkan Al-Quran kecuali kalau menerima uang sekian misalnya, atau misalnya tidak menerima santri kalau tidak bayar sekian. Lek bayarnya murah tidak apa-apa ya, sebagian tempat mahal misalnya, padahal ini tempat Al-Quran. Nah, atau kadang-kadang ditarget orang tuanya misalnya. Ya bagi kita yang membayarkan ya ikhlas-ikhlas saja, yang penting anak iso ngaji kan begitu. Yang bermasalah ini guru-gurunya, niatnya seperti apa? Kalau niatnya menjadikan itu profesinya dia, ya berharap uang dengan apa yang diajarkan, ya ini salah. Tapi berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti misalnya orang tuanya ngasih uang, ngasih beras, ngasih apa misalnya, ya diterima itu ya hadiah begitu ya. Fa ammal qari al mukhallid al ghafil alladhi la ya'mal bil Qur'an wa la ya'tamir bi awamirih. Adapun yang disifatkan tadi itu, ada orang yang senang baca Quran, hafal Quran,
tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Perintah-perintah kadang-kadang ditinggalkan, larangan-larangan kadang-kadang diterjang, dilakukan. Sudah dibatasi sama Allah, tapi dia menerjang, melewati batasan. Padahal dikatakan menghafal Al-Quran, orang yang ngerti Al-Quran. Maka ini orang-orang yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'il Quran manahaka, bacalah kamu Al-Quran, apalkan itu Al-Quran. Di situ ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yanhaka, tapi kalau kamu ngerti Al-Quran, apal Al-Quran, tapi tetap melanggar larangan Allah, falasta taqra'uh, maka pada hakikatnya kamu seperti orang yang tidak ngerti Al-Quran. Pada hakikatnya kamu bukan penghafal Al-Quran, walaupun hafal Quran ya. Nah, ya apa? Dicegah tidak boleh maksiat, dia tetap maksiat. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Man ja'alal Qur'ana amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya dia sebagai imam. Ya, Quran menyatakan apa, dia ikut. Al-Quran di depan, dia mengikuti Al-Quran. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu ada di depannya dia, selalu mengikuti Al-Quran, qadahu ilal jannah, maka Quran akan menuntun dia masuk ke surga Allah. Wa man ja'alahu wara'ahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakang punggungnya dia, dilemburi Qur'ane, tidak dimeloi, saqahu ilan nar, maka nanti Al-Quran akan mendorong dia masuk ke dalam neraka Allah. Ngerti Al-Quran, apal Quran, tapi Quran ini tidak dianggap gitu. Yang maksiat tetap maksiat. Ini orang-orang yang menjadikan Quran itu ada di belakangnya dia, ditakutkan nanti akan didorong masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-naru ila fasaqatil qurra asra'u minha ila abadatil awthan. Dosa-dosa manusia ini macam-macam. Ada dosa karena tidak patuh atau tidak taat sama orang tua. Ada dosa-dosa karena tidak memperhatikan keluarga, misalnya anak istri tidak sholat dibiarkan. Atau dosa-dosa yang lainnya, memutus silaturahmi. Paling besarnya dosa yaitu mensekutukan Allah Subhanahu, orang yang menyembah selain Allah. Termasuk dosa juga yaitu orang-orang yang paham Al-Quran, apal Al-Quran, tapi dia fasik, melanggar terus, meninggalkan kewajiban, maksiat terus, padahal apal Quran, ngerti Al-Quran. Maka kata Nabi SAW, nanti api neraka Allah itu membakar, ngincer wong sing apal Quran tapi fasik. Iku sing diincer dulu, ketimbang orang-orang yang nyembah berhala. Ya, kalau secara akal ya nyembah berhala itu yang paling parah kan begitu. Tapi kata Nabi ndak, sing ngerti Quran, sing apal Quran tapi fasik, maksiat, melanggar, itu lebih dulu akan diambil, ya, disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada penjelasannya kenapa begitu ya, karena ada hadis yang lain. Kemudian datang satu hadis juga mengatakan annal Qur'ana gharibun fi jawfiz zalim. Al-Qur'an itu seperti sesuatu yang aneh, yang asing kalau dipegang atau dihafal oleh orang-orang yang zalim. Apal Quran tapi dia zalim,
Jadi seakan-akan itu dia asing dengan Al-Quran yang dia hafal. Kayak tidak hafal gitu ya. Padahal dia hafal Quran. Wa annahu kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Dan kata Nabi, berapa banyak orang yang baca Quran, hafal Quran, tapi Qurannya melaknat dia. Qurannya melaknat dia. Bukan orang yang kurang ajar sama Al-Quran loh ini yang dilaknat, bukan. Itu uang sing injek Al-Quran atau yang membakar Al-Quran kemudian dilaknat, bukan. Sing dilaknat ambek Quran ini ternyata ada juga orang-orang sing ngerti Quran, sing apal Quran, ternyata dilaknat sama Qurannya. Kenapa? Yaitu tadi, meninggalkan perintah Al-Quran, perintah Allah dalam Al-Quran, dan melanggar larangan Allah yang ada dalam Al-Quran. Dan kata para ulama, telah sampai kepada kami penjelasan bahwa nanti ketika manusia ini dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, ada kelompok yang digiring ke surga Allah, ada kelompok yang digiring ke neraka Allah. Maka yang pertama kali dimajukan, dinomor-satukan untuk masuk ke neraka, yaitu orang-orang yang penghafal Al-Quran, sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian kata Nabi, mereka akan protes nanti kepada Allah, kepada para malaikat, ayubda'u bina, masa kita duluan yang masuk neraka, qabla abadatil asnam, sebelum orang yang menyembah berhala. Seharusnya menyembah berhala itu masukkan dulu, kok kita dulu yang dimasukkan begitu. Fayuqalu lahum, maka dijawab, laisa man ya'rifu kaman la ya'rif, tidak sama orang yang melanggar tapi tahu ilmu dengan orang yang melanggar tapi dia tidak paham ilmu. Orang-orang yang menyembah berhala itu kadang-kadang sebagian mereka mengikuti bapak ibunya, mengikuti datuknya, nenek moyangnya, karena dilihat orang tuanya nyembah, ya dia ikut nyembah begitu. Nah yang satu ini maca Quran, ngerti makna Al-Quran, apal Quran, tapi tetap maksiat, melanggar tapi ngerti ilmu, maka ini didahulukan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dil athar anna qari'ul Qur'an idza raqibal ma'asi yunadihil Qur'an fi jawfih. Bahkan ada penjelasan yang mengatakan orang-orang yang ngerti makna Al-Quran, sing apal Quran, jika mereka satu hari melakukan maksiat, maka Quran yang ada di hatinya itu yang dia apal, itu sebenarnya mengingatkan, ya, ngomong dalam hatinya Qurannya itu, aina zawajiri, mana larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam diri saya ini. Al-Quran yang ngomong, ya, mana larangan-laranganku, lah kok tetap dilakoni begitu. Aina gawari'i, aina mawa'idhi, mana ya peringatan-peringatanku, kok kamu kok tidak takut, kamu kan penghafal Quran gitu. Diingatkan. Cuman lek wong ahli maksiat ya ndak krungu suara-suara seperti ini, ya, malah dia akan semakin, ya, melanjutkan maksiatnya. Ada seorang ulama bernama Maimun bin Mahran. Beliau pernah berkata, inna ahadahum yaqra'ul Qur'an, ada orang yang dia itu membaca Al-Quran atau mengulang hafalan Qur'annya, tapi dia melaknat dirinya sendiri, maca Quran tapi melaknat dirinya sendiri. Ya, orang yang dengar ucapan seperti ini bingung, loh, ya apa wong ngaji tapi dia melaknat dirinya sendiri, ini bagaimana? Iya, tak kasih contoh, kata Maimun bin Mahran. Saya kasih contoh, kata beliau. Dia membaca ayat dalam Al-Quran yang berbunyi fanaja'al la'natallahi 'alal kadzibin, kami jadikan laknatnya Allah
sampai kepada orang-orang sing seneng goro. Nah sing maca iki seneng goro gledeke. Nah ini kan berarti melaknat dirinya sendiri. Ala la'natullah 'alal zalimin. Ketahuilah, ingatlah bahwa laknat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang zalim. Dia baca ayat itu, dia sendiri pelaku zalim. Berarti dia melaknat dirinya sendiri. Jadi ada manusia maca Quran tapi dia melaknat dirinya sendiri. Yang terakhir, dalam satu potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menggambarkan innal munafik, sesungguhnya orang yang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, tapi dia apa? Membaca Al-Qur'an. Nah, kadang-kadang suaranya enak lek maca Quran. Mathaluhu mathalur raihanah, permisalannya dia seperti tanaman ya, kembang sing baunya itu harum. Rihuha thayyib, baunya itu wangi. Orang kalau menghirup tanaman ini, raihana ini, wangi, seneng ngelihat baunya. Wa ta'muha murrun, tapi kalau dipetik daunnya kemudian dimasukkan ke mulut dimakan, itu rasanya pahit. Ya langsung dimuntahkan, diidokno ya, langsung idu wong itu. Pahit tapi wangi. Itu sama seperti orang munafik, orang zalim, orang fasik yang membaca Al-Qur'an atau apal Qur'an. Gawe gamis, ya, gawe kelambi bersih, takwa misalnya putih, gawe kopiah, gawe peci bersih. Ya, kadang-kadang ya melakoni pelandinglu. Orang lihatnya dari luar seneng. Masya Allah, apal Quran itu misalnya. Lek moco enak, bagus bacaannya. Tapi di belakang itu semua ternyata dia melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia pelaku maksiat. Ternyata dia orang yang zalim. Ya. Ketika dimakan pahit. Tapi dari luar bagus. Itulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-lutfa wal afiyah, mudah-mudahan kita semuanya selamat, wa taufiq litamassuk bi kitabih, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi orang yang selalu berpegang terhadap Al-Qur'an, wal ilmu bihi wal fahmu bihi fihi, mudah-mudahan diberi kefahaman terhadap Al-Qur'an, mudah-mudahan menjadi orang yang ketika memahami Al-Qur'an bisa mengamalkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan panjang umur fi taatillah, sehat wal afiat. Jika datang khatimah kita, akhir kita, mudah-mudahan menjadi akhir yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.